Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami ingin ingin eh, mempresentasikan sebuah dan merekam video infografis informatif untuk menyelesaikan terkait ujian akhir semester dari agenda dan politik yang diampuni oleh Kai Handayani sebagai dosen pengampu. Di mana fenomena dan judul yang ingin kami presentasikan adalah mengapa feminisme masih disalahpahami, analisis, miskonsepsi, dan wow gender di ruang digital. Sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah di saya sendiri, yaitu Muhammad Satriadi Wicaksono dengan NIM Trakil 0116, dan kedua adalah Muhammad Yazid Zidan dengan NIM terakhir 0123. Baik, sebelum itu kita masuk ke permasalahan latar belakangnya dulu, yakni latar kekeliruan dari feminisme itu sendiri, yang dimana di Indonesia ini sendiri feminisme itu masih menjadi isu yang cukup kontroversial di Indonesia. Dimana ketika mendengar kata feminisme itu banyak orang tuh langsung mengkaitkannya dengan gerakan yang anti laki-laki ya, lalu radikal, melawan kode ataupun bahkan dianggap merusak nilai keluarga. Nah, dari kekeliruan ini sendiri bisa kita lihat ya teman-teman bahwa feminisme itu tuh masih disalahpahami secara konsep dan juga secara definisi definisi dari feminisme itu sendiri gitu, dimana banyak orang itu tidak mengerti apa arti dari feminisme itu sendiri, di mana feminisme itu sendiri kan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh perempuan ataupun bahkan laki-laki itu sendiri untuk menuntut hak-hak keadilan dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki supaya dengan eh, perempuan itu tuh bisa setara dan bisa mendapatkan hak-hak utuh untuk dirinya sendiri, mulai dari anak keluarga ataupun bahkan sampai orang publik. Gitu. Benar kita bisa lihat dari berbagai foto di sini bahwa feminisme itu sendiri itu bukanlah gerakan untuk membenci laki-laki ataupun disandai ataupun anti laki-laki, yang dimana mereka hanya menuntut untuk kesetaraan. Gitu. Lalu nextnya itu adalah miskonsepsi dari feminisme itu sendiri, yang dimana femini yang dari konsep-konsep ini beberapa banyak yang menarasikan bahwa feminisme itu dianggap untuk melawan laki-laki. Tuh. Kedua, banyak perempuan mendukung kesetaraan tapi menolak label feminis. Ketiga, stigma muncul karena literasi gender yang rendah. Dan ketiga adalah norma patriarki membuat ketimpangan tanpa wajar. Nah, dari hal ini bisa dilihat bahwa konsep-konsep feminisme yang dilihat oleh masyarakat awam ataupun yang tidak mengerti itu adalah bahwa feminisme tadi ya tadi adalah gerakan untuk melawan laki-laki, yang pada benar dijelaskan bukan bahwa feminisme secara definisi dan konsep itu adalah intinya adalah perempuan ingin mendapatkan hak kesetaraan dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai manusia. Lalu kedua adalah banyak perempuan dukung kesetaraan tapi menolak label feminis, di mana masih banyaknya menganggap bahkan sesama perempuan sendiri bahwa eh, apa mereka tidak mengerti feminisme itu sendiri gitu. Dan ketiga adalah stigma muncul karena literasi gender yang rendah, yang dimana eh, apa dengan adanya muncul pemahaman-pemahaman feminisme sebagai tindakan yang menyimpang dan segala macam itu adalah menunjukkan bahwa memang literasi gender itu tuh masih rendah di Indonesia itu sendiri terutama. Yang keempat adalah nomor patriarki membuat ketimpangan tanpa wajar. Nah, yang dimana dari hal ini nomor patriarki itu sendiri eh, nah uniknya di Indonesia itu adalah bahwa memang patriarki dan feminisme itu tuh berjalan seiringan, yang dimana eh, apa namanya eh dia seperti yang di negara-negara luar gitu, di mana feminisme itu bisa ada karena memang beriringan dengan patriarki itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor ketimpangan gender, yang dimana berdasarkan IKG ataupun Indeks Ketimpangan Gender tahun 2024, kita bisa lihat bahwa perempuan di berbagai lini sektor itu tuh masih mengalami ketimpangan-ketimpangan, mulai dari pekerjaan, domestik, pendidikan, dan bahkan politik itu sendiri, yang dimana tingkat partisipasi ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa negara itu masih belum bisa menyerap potensi penuh dari
dari masyarakat ataupun manusia di dalam negara itu sendiri, karena studi menunjukkan bahwa memang dengan partisipasi perempuan yang ada, yang memang setara atau banyak lah perempuan yang bisa itu justru malah bisa meningkatkan potensi-potensi sumber daya manusia dan negara itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh tim rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kita membahas budaya patriarki dan stigma terhadap feminisme itu sendiri. Nah, budaya patriarki dan stigma terhadap feminisme ini merupakan dua hal yang saling berkaitan di dalam masyarakat di Indonesia. Patriarki yang tidak hanya mempengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi juga sangat mempengaruhi cara masyarakat memahami feminisme. Akibatnya feminisme itu sering dianggap sebagai gerakan yang ingin menunjukkan perempuan itu lebih unggul dari laki-laki. Padahal tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kesetaraan, hak dan juga kesempatan bagi semua gender, entah itu laki-laki dan perempuan. Data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan gender itu masih sering terjadi yang sangat nyata di Indonesia. Di Banten misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2024 itu masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke kesempatan antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya setara. Tapi ketika feminisme berupaya mengkritik ketimpangan tersebut, gerakan ini justru sering dianggap sebagai stigma yang negatif dan dianggap sebagai ancaman bagi kaum laki-laki. Karena itu, tantangan feminisme di Indonesia bukan hanya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, tapi juga meluruskan kesalahpahaman yang telah dibentuk oleh budaya patriarki itu sendiri. Nah, yang kedua, salah kaprah memahami feminisme, yang dimana feminisme sering dipersepsikan sebagai gerakan anti laki-laki. Penolakan terhadap feminisme juga mempengaruhi oleh cara feminisme direpresentasikan di media sosial. Saat ini banyak orang yang mengenal feminisme itu bukan lagi dari buku, bukan lagi dari jurnal, atau bukan lagi melihat dari sejarah, tetapi melihat dari konten-konten potongan video pendek yang ada di TikTok, X, Instagram, bahkan media sosial lainnya. Yang dimana akibatnya sebagian orang melihat feminisme hanya dari sisi yang paling kontroversial. Mereka menganggap feminisme ini sebagai gerakan yang membenci laki-laki, padahal bukan itu kenyataannya. Secara akademik, feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan juga menghapus berbagai bentuk ketidakadilan berbasis gender, entah pelecehan, pendidikan, dan lain-lain. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep framing atau pembingkaian isu ya. Ketika masyarakat lebih sering terpapar pada konten-konten yang ekstrim, pemahaman yang mereka terhadap feminisme juga menjadi sempit ibaratnya. Akibatnya banyak yang menolak feminisme bukan karena mereka memahami gagasan yang secara utuh, memahami sejarahnya, bukan. Tetapi karena mereka hanya melihat representasi yang tidak lengkap dari media sosial. Dari kondisi tersebut, kemudian muncullah fenomena yang kita kenal sebagai war gender atau perang gender ya. Jadi fenomena ini sering ditemukan di media sosial ketika laki-laki dan perempuan saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Diskusi tentang kesetaraan itu bukan lagi seharusnya berfokus ya. Jadi solusi itu berubahlah menjadi kompetisi yang tentang siapa yang paling dirugikan. Nah, perempuan itu melihat di satu sisi perempuan itu melihat diskriminasi, stereotip dan berbagai bentuk tidak adil yang masih mereka alami. Tapi di sisi lain laki-laki juga melihat atau menekankan tekanan sosial yang mereka hadapi, seperti tuntutan untuk selalu kuat dan segala macam. Media sosial ini turut memperkuat fenomena tersebut karena konten yang provokatif dan penuh konflik lebih mudah viral dibanding konten-konten diskusi atau menawarkan solusi. Jadi akibatnya masyarakat lebih sering melihat konten-konten yang demikian, yang adalah pentekan laki-laki dan juga perempuan. Ada standar ganda di antara perempuan dan laki-laki. Jadi sehingga seharusnya keduanya berhak mendapatkan kesempatan, penghargaan, dan juga perlakuan yang adil di dalam masyarakat atau lingkup sosial. Maka dari itu penting untuk melihat feminisme lebih utuh, bukan lagi melalui stereotip, apalagi di media sosial tanpa kita membaca secara langsung.
dari sejarah dan juga buku atau para ahli lainnya.